Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa ketika saudara dan saya boleh membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan dikuatkan oleh firman itu, iman kita bertumbuh. Semua itu menunjukkan betapa Tuhan mengasihi saudara dan mengasihi saya. Biarlah kita semakin mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberitahukan betapa Tuhan mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara terpikir bagaimanakah mungkin Injil yang diberitakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu dan Injil itu masih menjangkau kita hari ini. Saudara, naskah perjanjian baru ditemukan salinan-salinannya dengan jumlah ribuan banyaknya. Di mana naskah-naskah kuno tidak dapat menyaingi penemuan salinan-salinan tersebut dari perjanjian baru tentunya. Dan penemuan itu, saudara-saudara, ada naskah-naskah yang didapatkan sangat pagi. Yaitu lebih awal dari tahun 125 sesudah Masehi. Dan kita tahu bahwa para rasul melayani kurang lebih sampai tahun 90, tahun 100 sesudah Masehi. Belum lagi saudara ditemukan naskah yang lengkap di Laut Mati. Sehingga saudara dari sekian banyak ribuan naskah-naskah salinan yang ditemukan itu di pelbagai tempat. Dengan kemiripan-kemiripan bahkan keserupaan. Memberikan petunjuk akan keotentikan daripada isi naskah itu. Saudara, apakah semuanya itu kebetulan? Tidak sama sekali. Ada rencana Tuhan, ada pimpinan Tuhan, dan ada pemeliharaan Tuhan bagi berita Injil. Sehingga begitu banyak orang yang menyalin naskah aslinya ke pelbagai tempat. Belum lagi saudara, bapak-bapak gereja di abad kedua banyak mengutip tulisan-tulisan Injil. Sebegitu banyak kutipannya. Sehingga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan, Dia sedang memelihara Injilnya. Karena Injil itu terlalu mahal harganya. Yaitu Allah mengutus anak yang tunggal untuk mati di kayu salib. Agar kita orang-orang berdosa sampai akhir zaman boleh mendengar Injil dan boleh diselamatkan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus banyak mengajar, dan bagaimana Tuhan Yesus mengajar, Ia banyak memakai gaya bahasa yang sifatnya praktis dan membumi. Sehingga masyarakat pada masa itu lebih mudah memahami apa yang Ia sampaikan. Kali ini Tuhan Yesus berbicara tentang dua hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Yang pertama adalah mata.
Yang kedua adalah pelita. Saudara, dua hal ini sangat-sangat penting di dalam menunjang manusia beraktivitas di dalam kehidupannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari pengajaran Tuhan Yesus ini? Yang pertama, saudara, Injil adalah terang Allah bagi manusia. Oleh karena itu, saudara, Allah tidak membiarkan Injil tersembunyi, tetapi Ia menyatakannya bagi manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau saudara dan saya hari ini boleh mendengarkan Injil dan menjadi percaya, saudara jangan lupa apa yang Yesus katakan dalam bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Saudara, apa yang terjadi hari ini dengan Injil Tuhan? Sudah Tuhan Yesus katakan ketika Tuhan Yesus melayani sebagai utusan Allah, yaitu sebagai Mesias. Saudara, Allah memberikan Injil di dalam Yesus Kristus merupakan terang bagi manusia. Dan terang itu harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak bermaksud terang itu disembunyikan. Sebagaimana Tuhan katakan, tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah. Dia akan ditaruh di atas kaki dian, supaya menerangi ruangan itu dan orang yang masuk bisa melihat terang itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil adalah terang Allah yang Allah nyatakan melalui karya Yesus Kristus. Saudara, jikalau dunia tidak di dalam kegelapan yang membinasakan, jikalau manusia sanggup melepaskan diri daripada kegelapan dunia ini yang mencekam, mencengkram, dan terus membinasakan, maka Allah tidak perlu memberikan Yesus Kristus. Allah tidak perlu memelihara Injilnya sampai hari ini. Namun saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu Ia mengasihi saudara dan mengasihi saya, maka Allah mengutus Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat Tuhan kita, untuk mati menanggung dosa kita, mengalahkan kuasa si jahat. Dia bangkit dan dia memberikan hidup yang baru kepada kita yang percaya kepadanya. Dan Tuhan memelihara Injil yang adalah terang Allah dan adalah kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Sehingga hari ini saudara, manusia punya pengharapan. Pengharapan lepas daripada kegelapan yang mencengkram dan membinasakan. Ketika mendengar Injil dan melalui karya Roh Kudus, manusia percaya dia diselamatkan. Saudara, bukankah itu bukti kasih Allah yang sangat besar bagi kita? Sehingga kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Allah yang memelihara Injil ribuan tahun dan menjangkau saudara dan saya, Allah juga memelihara hidup kita ke depan di dalam kasih karunia-Nya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa mata rohani yang celik oleh terang Injil menjadikan kita dapat hidup di dalam terang Tuhan. Saudara, seringkali manusia berpikir, manusia bisa hidup di dalam terang Tuhan. Manusia bisa hidup memperkenankan Tuhan. Manusia bisa dengan kekuatannya sendiri berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang manusia di dunia ini yang tidak terpolusi oleh dosa. Termasuk anak-anak. Anak-anak kecil yang tidak diajarkan hal-hal yang sifatnya dosa. Tapi mereka mampu berbuat dosa. Atau saya katakan, mereka tidak mampu melepaskan diri daripada natur mereka sebagai orang berdosa. Saudara, tubuh kita, seluruh aspek dalam diri kita, tidak ada satupun aspek yang tidak terpolusi, termasuk bagaimana kita berpikir, bagaimana mata kita memandang. Dan Tuhan berkata, jikalau matamu baik, maka seluruh tubuhmu terang. Tetapi jikalau matamu jahat, maka seluruh tubuhmu, yaitu seluruh hidupmu, gelap. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang manusia yang mempunyai mata yang baik. Mata manusia, mata yang jahat. Karena dosa berkuasa atas dirinya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil yang akan menolong dan melepaskan manusia daripada kegelapan itu. Sehingga ketika Injil itu mencelikkan mata rohani seseorang, maka orang itu dengan mata rohani yang telah diubahkan menjadi mata rohani yang hidup, maka dia baru mampu hidup di dalam terang Tuhan. Jikalau tidak, dia hanya meraba-raba dalam kegelapan. Apa yang dia pikir itu adalah berkenan kepada Tuhan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting karya Kristus dengan kuasa yang luar biasa itu mencelikkan mata rohani kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Dan lebih daripada itu, saudara, ketika Tuhan melahirkan engkau dan saya menjadi manusia baru, engkau dan saya diterima olehnya. Dan Tuhan, dia akan menolong kita untuk bertumbuh, dikuduskan, yaitu mata rohani kita semakin jelas, semakin terang melihat terang Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukurlah sebagai orang percaya, saudara dan saya sudah memiliki mata rohani yang celik. Oleh karena itu hiduplah di dalamnya. Jangan lagi hidup sebagai orang yang dengan mata yang jahat, tetapi dengan mata rohani yang sudah dicelikan. Dan engkau dan saya akan hidup memuliakan nama Tuhan. Engkau dan saya akan hidup yang bermakna. Engkau dan saya akan mengerti apa yang bernilai dalam hidup ini. Dan engkau menjadi berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih jikalau kami memikirkan bagaimana Injil 2000 tahun lalu sampai hari ini begitu banyak ditemukan naskah salinan daripada Injil. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya dengan jumlah yang begitu banyak ribuan yang tidak dapat ditandingi oleh naskah apapun di dunia ini. Kami tahu ada intervensi Tuhan. Kami tahu ada maksud Tuhan. Dan kami memahaminya mengapa Engkau memelihara semuanya itu. Karena harga yang Engkau bayar untuk menanggung dosa kami sangat mahal. Yaitu Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.